Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Seseorang bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling utama? Nabi SAW menjawab, sholat tepat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semoga diberi kepahaman untuk melakukan amal yang paling utama, yaitu sholat tepat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, 3 macam manusia yang semuanya mendapat jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika masih hidup, ia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupi segala keperluannya. Dan jika telah mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Yang pertama adalah orang yang masuk ke rumahnya dan mengucapkan salam, maka ia akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang pergi ke masjid, maka ia mendapat jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia mendapat jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini 3 golongan, 3 perkara yang mendatangkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ini perkara yang mudah, perkara yang sebetulnya ringan. Kita masuk rumah, mengucapkan salam, maka akan mendapat jaminan Allah. Hari ini karena iman kita ini tidak dilatih, iman kita tidak diusahakan, maka untuk mengucapkan salam saja berat. Masuk rumah mengucapkan salam, ini berat. Padahal dengan mengucapkan salam masuk ke dalam rumah, maka akan mendapat jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke masjid, nah, ini mungkin berat. Banyak orang yang sholatnya di rumahnya dan dia merasa tenang dengan sholat di rumahnya, padahal tidak ikut tuntunan Nabi SAW. Dia berat untuk melangkahkan kaki ke masjid. Maka orang yang mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang pergi ke masjid, ia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang laki-laki dari suku Tufaywah yang jalannya terletak pada tempat kami. Ia datang ke suatu kampung, lalu menyampaikan suatu hadis pada para penduduknya. Katanya, suatu hari aku pergi ke Madinah bersama kafilah dagang kami. Lalu kami menjual barang-barang niaga kami. Kemudian aku berkata pada diri sendiri, aku harus pergi kepada lelaki itu. Aku harus pergi kepada lelaki itu, kepada Rasulullah SAW, agar aku bisa menyampaikan berita darinya kepada orang-orang sesudahku. Ia melanjutkan, setelah itu aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau menunjukkan kepada saya sebuah rumah dan mengatakan, sesungguhnya di rumah itu ada seorang wanita. Ia pernah pergi keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama suatu pasukan kaum muslimin, dan ia meninggalkan di rumahnya 12 ekor kambing dan sebuah alat tenun yang ia biasa gunakan untuk menenun kain.
Ketika ia keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, seekor kambingnya dan alat tenunnya telah hilang. Maka ia berdoa, "Wahai Robku, sesungguhnya engkau telah memberi jaminan kepada orang yang keluar di jalanmu bahwa engkau pasti menjaganya, pasti menyelamatkannya. Dan sesungguhnya aku telah kehilangan seekor kambing dan alat tenunku selama kepergianku. Kini aku mengadu kepadamu ya Allah untuk mengembalikan kambing dan alat tenunku yang hilang." Saudara-saudara sekalian, kalau kita baca hadisnya itu, perawi itu meriwayatkan Rasulullah SAW pun menceritakan kepada lelaki dari suku Tufawah itu tentang kesungguh-sungguhan wanita itu di dalam pengaduannya kepada Robnya agar mengembalikan kambing dan alat tenunnya. Rasulullah SAW berkata, ia mendapatkan kambingnya dan seekor lain lagi kambing, alat tenunnya, dan satu lagi alat tenun yang sama dari khazanah Allah Subhanahu wa taala yang gaib. Rasulullah SAW berkata, ia mendapatkan kambingnya dan seekor lain lagi kambing, alat tenunnya, dan satu lagi alat tenun yang sama dari khazanah Allah Subhanahu wa taala yang gaib. Rasulullah SAW melanjutkan, maka wanita itu pun mendapati kembali kambingnya dan yang serupa dengannya, juga alat tenunnya dan yang serupa dengannya. Kemarilah, jika engkau mau, engkau boleh datang pada wanita itu dan bertanya padanya. Orang Tuwafah itu menjawab, tidak, saya tidak perlu bertanya pada wanita itu. Bahkan saya merasa yakin akan kebenaran ucapan engkau. Demikian kalau kita baca di dalam hadis yang mengungkapkan tentang ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita ada kerisauan dalam hati kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad, berkorban diri dan harta kita untuk agama, sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat kemuliaan daripada umat ini kepada jalan yang baik, kepada jalan yang mulia, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga perkara-perkara agama ini agar agama ini wujud dalam kehidupan manusia, agar hidayah ini Allah Subhanahu wa taala tampakkan, Allah Subhanahu wa taala sebarkan hidayah di seluruh alam. Jagalah oleh kalian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya jihad itu adalah satu pintu dari pintu-pintu surga. Melalui jihad ini Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahan dan kesulitan. Saudara-saudara sekalian, dalam riwayat yang lain ditambahkan, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala di tempat dekat ataupun jauh. Tegakkan batasan-batasan atau hukum-hukum Allah di tempat yang dekat ataupun jauh, dan janganlah kamu membebani kalian, yaitu cacian para pencaci dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai orang-orang yang mencaci, orang yang menghina, memperolok-olok, menganggap remeh, itu menjadi beban bagi kita. Jangan terkesan dengan suasana dan keadaan. Jangan terkesan dengan orang-orang yang tidak suka dengan jihad fisabilillah. Jangan terkesan, jangan sampai kita ini ciut, jangan sampai kita takut atau kita menjadi malu. Kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, kita malah malu, kita malah takut. Nah, takut dengan apa? Takut dengan cacian orang yang mencaci, takut dengan celaan orang yang mencela. Bahkan perkara-perkara itu menjadi beban bagi kita, sehingga kita tidak ada keinginan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, maka orang-orang yang tidak paham dengan agama akan memfitnah perkara-perkara yang merupakan tanggung jawab kita sebagai umat Rasulullah SAW. Orang-orang yang tidak paham dengan agama, maka mereka akan mengejek, akan mentertawakan. Orang-orang yang tidak paham dengan agama, maka mereka akan ringan saja mengungkapkan atau mengatakan atau menghina dengan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan hati, sehingga ini jadi beban untuk kita tidak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan terkesan dengan kata-kata mereka,
Jangan terkesan dengan celaan orang-orang yang mencela. Nah, kita harus meyakini dan kita ringan saja, santai saja. Kita keluar di jalan Allah, baik kita dalam pengertian dakwah ataupun keluar di jalan Allah fisabilillah, ataupun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena ada syarat yang memungkinkan kita untuk keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita keluar, kita berjihad, bersungguh-sungguh untuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira. Jadi berdirinya kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ini dengan gembira. Berdirinya itu dengan senang, tidak ada beban. Nah, maka dikatakan di dalam hadis itu, seorang sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, izinkan aku untuk berwisata." Nabi SAW menjawab, "Sesungguhnya wisata umatku adalah jihad fi sabilillah." Jadi wisatanya orang yang beriman, senang-senangnya orang yang beriman, gembiranya orang yang beriman, kegembiraannya orang beriman itu adalah dalam jihad fi sabilillah. Jadi lihat orang yang berwisata, dia senang, dia gembira. Nah, kita kalau diajak keluar di jalan Allah malah sedih. Nah, kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala malah kita seolah-olah jadi beban. Keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala kok sedih. Nah, justru ini orang yang diajak berwisata pergi untuk berwisata itu biasanya senang, biasanya dia suka, biasanya dia gembira. Maka kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke daerah-daerah, ke kampung-kampung yang lain, kita pergi ke kota-kota yang lain, kita pergi juga ke daerah-daerah terpencil, ke pulau-pulau yang lain. Kita juga keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ke negeri-negeri yang lain. Jadi kita akan menemukan begitu banyak ilmu. Nah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak hikmah dalam kehidupan kita. Jadi ini jihadnya atau wisatanya orang-orang yang beriman ini adalah dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita pergi ke tempat yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu kepada kita. Dengan kita pergi ke tempat yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepahaman agama kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan cerahkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala akan terutama adalah memperbaiki iman dan amal-amal kita. Amal-amal kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terutama juga adalah doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga terutama dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Siapakah manusia yang paling utama?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Mereka bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang tinggal di salah satu lembah atau bukit dan beribadah kepada Rabb-nya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan atau membebaskan manusia dari kejahatannya." Jadi ini orang yang dikatakan adalah orang yang paling utama, manusia yang paling utama. Di antaranya adalah Nabi mengatakan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya juga, siapa di antara orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang yang berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya, dan seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sebuah lembah dan menyelamatkan manusia dari kejahatannya. Masya Allah. Inilah pentingnya bagaimana kita usaha sehingga Nabi menyebut orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang berdakwah menggunakan diri dan harta waktu di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya. Masya Allah. Maka dengan kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki iman kita. Maka kalau iman kita diperbaiki, maka amal-amal kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kehinaan yang ada pada diri umat ini, diganti dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Insya Allah semua bersedia. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik.